dipertahankan. Bang, 20 Oktober, Jokowi mesti ngapain tuh? Setelah 20 Oktober tahun ini, Jokowi Bukan mesti pertanyaannya 20 Oktober kita mesti apain Jokowi? Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti, Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang ini adalah antek-antek Amerika. Ini termasuk Rocky Gerung dan Faisal Assegaf. Mereka adalah antek-antek Amerika, orang-orang bangsat ini. Kemarin Bung Rocky Gerung mem-WA Bosman sebuah bill atau sebuah surat undang-undang dari pemerintah Amerika yang ditandatangani oleh Presiden Biden. Yang minggu lalu Presiden Biden menandatangani bill tersebut. Apakah akan berdampak ke Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi bisa ditangkap pakai undang-undang ini? Jawabannya, belum tentu. Namun kemungkinan menjadi besar, ia bisa saja dipaksa-paksain oleh Amerika kalau bill tersebut diteliti lebih lanjut. Oke, jadi apa isi peraturan Presiden pemerintah Amerika tersebut? Sebuah kepres ke Kementerian Pertahanan atau dikenal dengan nama National Defense Association Act, NDAA, dengan pasal hukum perlindungan terhadap pemerasan asing, Foreign Prevent Extortion Act, mengatakan bahwa pemerasan terhadap warga Amerika atau perusahaan Amerika atau menerima suap dari siapapun atau berbagai kegiatan pemanfaatan fasilitas jabatan oleh kepala negara atau berada di suatu negara yang menggunakan jabatannya untuk menekan, juga mengambil keuntungan, juga menggunakan keuangan untuk kepentingan sendiri atau keluarganya, menerima gratifikasi, dan lain sejenisnya, di mana dalam undang-undang tersebut atau bill tersebut isinya adalah sebuah hak bagi pemerintah Amerika untuk mempidanakan atau menangkap pemimpin negara lain tersebut jika dirinya terbukti korupsi di negaranya melalui dirinya langsung atau sang presiden langsung yang korupsi, atau menggunakan kekuatan jabatannya atau asosiatnya atau keluarganya atau kelompoknya selama dalam teritori Amerika akan dapat dieksekusi oleh Amerika. Ini yang menarik, selama dalam teritori Amerika adalah sebuah kata yang sumir yang mana Amerika menganggap semua wilayah dunia di bawah kekuasaan Amerika. Amerika adalah polisi dunia. Sekarang, apakah bill itu akan mempengaruhi Mulyono? Sudah bukan rahasia lagi. Mereka tidak senang kalau Indonesia ini kemudian bisa memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya alamnya untuk membangun negara sendiri. 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia beras itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi-visi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya itu. Rocky Gerung ini hanya orang sinting. Sampaikan kepada Rocky Gerung. Rocky Gerung itu sinting. Rocky Gerung adalah orang sinting yang dikagum-kagumi dan dielu-elukan oleh orang-orang bodoh yang tidak punya daya bernalar. Jadi kita mau ajukan, ini forum akademis. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi, apakah kita harus memandang Rocky Gerung ini sedang berdoa sehingga kita tidak bisa membantah narasi-narasi opininya? Itulah kenapa saya katakan Rocky Gerung ini orang sinting yang dipercayai, yang dikagum-kagumi, dielu-elukan oleh orang-orang bodoh yang tidak punya daya bernalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yun Oni, salam NKRI. Saudara, beberapa hari yang lalu secara tidak sengaja ada yang lewat di beranda saya ya. Videonya Om Bosman Mardigu kalau nggak salah itu. Menceritakan bahwa Amerika saat ini sedang merancang sebuah undang-undang di mana Amerika itu atau pemerintah Amerika boleh menindak kepala-kepala negara yang lain begitu. Jadi ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Amerika itu
sedang merancang sebuah undang-undang yang nantinya itu bisa digunakan untuk menjerat kepala negara manapun begitu, selama itu berada di wilayah Amerika Serikat. Jadi misalkan pemerintah Indonesia saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika, kemudian ada tuduhan tertentu gitu, jadi pemerintah Amerika boleh menindak meskipun itu adalah kepala negara begitu. Wow, ini luar biasa, luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi menurut saya adalah dalam video narasi Om Bosman Mardigu tersebut, dia menerangkan bahwa informasi tersebut dia dapatkan dari Rocky Gerung via WhatsApp. Ini yang menarik, ini yang paling menarik menurut saya. Informasi bahwa Amerika sedang merancang sebuah undang-undang yang mana itu bisa digunakan untuk menindak kepala-kepala negara lain, itu didapatkan oleh Om Bosman Mardigu dari Rocky Gerung. Wow, patut menjadi bahan pikiran kita menurut saya itu, ya, patut menjadi bahan pikiran kita. Jadi belakangan ada riakan-riakan, ya kan, ada gaungan-gaungan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ya kan, barisan sakit hati lah begitu kira-kira. Termasuk juga Rocky Gerung ini gitu, pernah membahas tentang setelah 20 Oktober, setelah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini lepas masa jabatannya, mau diapain begitu. Jadi lebih tepatnya itu adalah sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Rocky Gerung, ya kan. Intinya bahwa Rocky Gerung pernah membicarakan hal tersebut. Kemudian di sisi lain ada juga Bang Faisal Asegaf, ya kan. Presiden Jokowi harus diseret ke Mahkamah Internasional katanya. Lalu kita coba kaitkan dengan informasi bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang merancang sebuah undang-undang yang mana itu bisa dijadikan dasar untuk menindak para kepala negara yang lain. Saya pikir tidak berlebihan kalau kita coba membangun sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang menggaungkan Presiden Jokowi mau kita apain, Presiden Jokowi harus diseret ke Mahkamah Internasional dan lain sebagainya, orang-orang ini adalah antek-antek Amerika, termasuk Rocky Gerung, termasuk Faisal Asegaf. Orang-orang ini adalah antek-antek Amerika yang tidak senang Indonesia menjadi negara mandiri, yang tidak senang Indonesia menjadi negara maju, yang tidak senang Indonesia menjadi negara yang punya kemampuan untuk mengelola sendiri segala sumber daya alamnya. Mereka tidak senang kalau Indonesia ini kemudian bisa memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya alamnya untuk membangun negara sendiri. Mereka maunya segala kekayaan alam Indonesia ini disedot ke negara-negara asing, kemudian para antek-anteknya asing yang ada di Indonesia ini mendapat fee. Jadi mereka mengincar, bahkan mengejar fee untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak betul-betul memikirkan bangsa. Ini termasuk Rocky Gerung dan Faisal Asegaf. Mereka adalah antek-antek Amerika, orang-orang bangsat ini. Apa yang mereka tuduhkan kepada Presiden Jokowi? Mengacak-acak konstitusi, mengacak-acak demokrasi. Mereka menilai bahwa Presiden Jokowi itu cenderung otoriter. Nilai-nilai demokrasi tergerus. Kata mereka. Mereka katakan di era Presiden Jokowi ini krisis demokrasi, sembari mereka terus bebas leluasa menghujat, mencela, mencerca, mencaci maki presiden dan tidak apa-apa. Dari mana logikanya Anda katakan di era Presiden Jokowi ini krisis demokrasi, sementara setiap hari Anda mencela, menghujat, mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden dan Anda tidak apa-apa? Dari mana logikamu? Di mana krisis demokrasi yang Anda maksudkan? Kalau betul-betul Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi ini krisis demokrasi, otomatis Rocky Gerung sudah dibunuh dan dibuang ke laut. Kalau betul bahwa Indonesia di era Presiden Jokowi ini krisis demokrasi, otomatis Faisal Asegaf itu sudah dibunuh dan dibuang ke laut. Dan lain-lain, otomatis mereka-mereka itu sudah dieksekusi mati, dibunuh dan dibuang ke laut. Nyatanya mereka bebas leluasa saja di forum-forum terbuka, membangun narasi-narasi kebencian, mencela, mencerca, menghina dan menghujat Presiden Jokowi dan mereka baik-baik saja. Lalu di mana krisis demokrasi yang mereka maksudkan? Jadi terkhususnya buat
Rocky Gerung menurut saya, Rocky Gerung ini hanya orang sinting. Sampaikan kepada Rocky Gerung. Rocky Gerung itu sinting. Rocky Gerung adalah orang sinting yang dikagum-kagumi dan dielu-elukan oleh orang-orang bodoh yang tidak punya daya bernalar. Saya ulangi ya, Rocky Gerung hanyalah orang sinting yang dikagum-kagumi dan dielu-elukan oleh orang-orang bodoh yang tidak punya daya bernalar. Siapapun itu, ya. Coba kalian lihat setiap narasi Rocky Gerung itu. Padahal Rocky Gerung pernah mengatakan, kalau saya memandang Anda sedang berpikir, maka saya harus melawan itu, menentang itu dengan pikiran. Kalau saya memandang Anda sedang berpikir, lalu saya tidak menentang, artinya Anda sedang berdoa. Kalau saya memandang Anda sedang berpikir, maka saya harus menentang itu dengan pikiran. Tapi coba Anda lihat, ketika Rocky Gerung membangun narasi, beropini, dia cenderung mengharapkan bahwa pemikirannya itu absolut, tidak bisa dibantah. Dia cenderung mengharapkan seluruh dunia ini mengakui bahwa pemikirannya itu adalah absolut, yang paling benar, yang paling tepat, yang harus dipercaya. Jadi, apakah kita harus memandang Rocky Gerung ini sedang berdoa sehingga kita tidak bisa membantah narasi-narasi opininya? Itulah kenapa saya katakan Rocky Gerung ini orang sinting yang dipercayai, yang dikagum-kagumi, dielu-elukan oleh orang-orang bodoh yang tidak punya daya bernalar. Mereka ini adalah antek-antek asing, para antek asing yang tidak ingin Indonesia menjadi negara mandiri, yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju, yang tidak ingin Indonesia punya kemampuan untuk mengelola sendiri segala sumber daya alamnya, untuk bagaimana merealisasikan perintah undang-undang bahwa bumi, air, dan segala sumber daya alam itu dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kan itu perintah undang-undang dasar. Lalu Rocky Gerung mengatakan Presiden Jokowi tidak paham Pancasila. Pertanyaan saya adalah, nilai-nilai Pancasila apa yang sudah diterapkan oleh Rocky Gerung dalam perilakunya dan dalam setiap narasi opini yang dibangunnya di publik? Nilai-nilai Pancasila mana yang sudah diterapkan oleh si Rocky Gerung ini? Adakah Anda melihat nilai-nilai Pancasila dalam gaya berbicaranya Rocky Gerung? Adakah Anda melihat nilai-nilai Pancasila dalam perilakunya Rocky Gerung? Lalu Pancasila yang mana yang dimaksudkan oleh Rocky Gerung ketika mengatakan Presiden Jokowi tidak paham Pancasila? Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air, saya mau menginformasikan kepada saudara-saudara, sebentar lagi Presiden Jokowi akan melepas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhususnya para pendukung dan pencinta Presiden Jokowi, siapkan acara syukuran. Saya ulangi ya, buat seluruh pendukung dan pencinta Presiden Jokowi dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, siapkan acara syukuran untuk membuktikan bahwa betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan seorang pemimpin yang baik hati seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Saya juga melihat satu narasi opininya Rocky Gerung mengatakan bahwa 80% rakyat yang mendukung Presiden Jokowi itu rata-rata lulus kelas 7, tidak lulus SMP. Artinya secara pendidikan rendah, kemudian secara finansial, secara ekonomi juga rendah. Lalu Presiden Jokowi mengiming-imingi orang-orang yang rendah SDM dan SDA-nya itu dengan bansos, dan mereka mendukung Presiden Jokowi. Kira-kira begitu kesimpulannya Rocky Gerung. Makanya saya bilang Rocky Gerung ini bangsat. Rocky Gerung ini biadab. Rocky Gerung ini orang sinting. Menuding bahwa pendukung Presiden Jokowi yang 80% itu adalah orang-orang yang rendah SDM dan SDA-nya. Dan kemudian Presiden Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan kedunguan dari 80% rakyat pendukung Presiden Jokowi itu. Wow, wow, wow. Ini satu tuduhan yang begitu keji terhadap rakyat Indonesia yang mendukung dan mencintai Presiden Jokowi. Saudara mengharapkan seorang pemimpin yang seperti apa? Sosok pemimpin yang seperti apa? Yang mengerti Pancasila, yang mengerti Undang-Undang Dasar 45, yang mengerti konstitusi, yang taat, patuh sempurna terhadap segala peraturan dan perundangan yang berlaku di negara kita, tetapi tidak bisa mewujudkan pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa mewujudkan harga BBM satu harga, tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar para leluhur bangsa, para pendahulu bangsa, seperti merealisasikan ibu kota negara di Kalimantan. Apakah seperti itu yang Anda harapkan? Ya? Sosok pemimpin yang mengerti Pancasila, sosok pemimpin yang mengerti Undang-Undang Dasar 45, yang mengerti konstitusi, yang patuh pada semua peraturan dan perundangan negara ini secara sempurna, mutlak, tapi tidak bisa merealisasikan apa-apa untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apakah seperti itu?
Itu mah bukan manusia, itu robot. Robot yang bisa Anda kendalikan dengan segala peraturan Anda, tapi tidak bisa berbuat sesuatu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi punya kekurangan, yes, dia manusia, dia bukan dewa, dia bukan Tuhan Allah. Betul. Tapi kalau kita banding-bandingkan dengan pemimpin-pemimpin terdahulu, apalagi Ibu Megawati, jauh langit dari bumi perbandingannya dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi terbaik dibandingkan pemimpin-pemimpin terdahulu, kecuali Bung Karno. Saya ulangi, Presiden Jokowi pemimpin bangsa Indonesia terbaik dibandingkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia terdahulu, kecuali Bung Karno. Bung Karno bisa menyatukan ribuan kerajaan Nusantara menjadi satu bangsa Indonesia. Dan Presiden Jokowi bisa menyatukan, menghubungkan seluruh daerah di wilayah NKRI melalui pemerataan pembangunan. Pembangunan yang Indonesia sentris. Saya juga mengkritisi Presiden Jokowi kalau ada hal-hal yang sekira menurut saya kurang tepat, kurang pas, kurang diperhatikan oleh pemerintah. Saya juga mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi itu bukan berarti kita harus buta terhadap segala kebaikan, segala perkembangan, segala kemajuan yang terjadi di bangsa kita di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sekali lagi saudara-saudara, saya serukan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, pendukung dan pencinta Presiden Jokowi, dimanapun juga, segera siapkan gelaran syukuran di seluruh daerah di wilayah NKRI dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Segera siapkan syukuran. Kita mau menunjukkan bahwa betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberikan seorang pemimpin yang baik meskipun sebagai manusia punya kekurangan-kekurangan. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.